Puji Tuhan, haleluya. Seri pembacaan The Purpose Driven Life, hari ke-16. Hal yang paling penting. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 1 Korintus 13 ayat 3. Hidup adalah tentang kasih. Karena Tuhan adalah kasih, pelajaran yang paling penting yang Ia ingin Anda pelajari di dunia ini adalah bagaimana mengasihi. Dalam mengasihilah kita paling serupa dengannya. Jadi kasih adalah fondasi setiap perintah yang diberikannya kepada kita. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Belajar untuk mengasihi tanpa mementingkan diri sendiri bukanlah tugas yang mudah. Itu berlawanan dengan sifat kita yang mementingkan diri sendiri. Karena itu kita diberikan kesempatan seumur hidup untuk belajar. Tentu saja Tuhan ingin kita mengasihi semua orang, tetapi Ia secara khusus memperhatikan supaya kita belajar untuk mengasihi saudara-saudara kita dalam keluarga Allah. Seperti telah kita lihat, ini adalah tujuan kedua untuk kehidupan Anda. Petrus mengatakan, tunjukkanlah kasihmu terutama kepada umat Tuhan. Paulus menekankan hal ini lagi. Ketika kita mempunyai kesempatan untuk menolong orang lain, kita harus melakukannya. Tetapi kita harus memberikan perhatian khusus kepada mereka yang termasuk keluarga Allah. Mengapa Tuhan menghendaki kita memberikan kasih dan perhatian khusus kepada orang percaya lainnya? Mengapa mereka mendapatkan prioritas dalam kasih? Karena Tuhan ingin keluarganya dikenal karena kasih mereka lebih dari yang lain. Yesus berkata bahwa kasih kita satu dengan yang lainnya bukan doktrin yang kita percayai, adalah saksi terbesar kepada dunia. Ia berkata, kasihmu yang kuat kepada satu sama lain akan membuktikan pada dunia bahwa kamu adalah murid-muridku. Di surga, kita akan menikmati kasih keluarga Allah selamanya. Tetapi pertama, kita mempunyai tugas berat untuk diselesaikan di bumi sebagai persiapan kita untuk mengasihi secara kekal. Tuhan melatih kita dengan memberikan kita kewajiban-kewajiban keluarga. Dan yang paling penting adalah mempraktikkan bagaimana mengasihi satu sama lain. Tuhan ingin Anda berada dalam persekutuan yang teratur dan erat dengan orang percaya lain supaya Anda dapat mengembangkan keterampilan untuk mengasihi. Kasih tidak dapat dipelajari dalam kondisi terisolasi. Anda harus berada di sekitar orang lain. Orang-orang yang menjengkelkan, tidak sempurna, dan menimbulkan frustasi. Melalui persekutuan kita mempelajari 3 kebenaran penting. 1. Memanfaatkan kehidupan yang paling baik adalah mengasihi. Kasih seharusnya menjadi prioritas utama, tujuan utama, dan ambisi Anda yang paling besar. Kasih bukanlah sisi baik dari kehidupan Anda. Itu adalah bagian yang paling penting. Alkitab berkata, kejarlah kasih itu. Tidak cukup bagi kita untuk hanya berkata, salah satu hal yang aku inginkan dalam hidup adalah mengasihi. Seolah-olah itu ada di urutan paling atas.
dari daftar 10 hal terpenting Anda. Hubungan harus mempunyai prioritas dalam kehidupan Anda di atas segalanya. Mengapa? Hidup tanpa kasih sebenarnya tidak berharga. Paulus menekankan hal ini. Apapun yang aku katakan, yang aku percaya, yang aku lakukan, tanpa kasih tidak ada artinya. Sering kita bersikap bahwa hubungan adalah sesuatu yang dapat diselipkan dalam jadwal kita. Kita berbicara tentang menyisihkan waktu untuk anak-anak atau meluangkan waktu untuk orang-orang dalam kehidupan kita. Itu memberikan kesan bahwa hubungan hanyalah sebagian dari kehidupan kita di samping tugas-tugas lainnya. Tetapi Tuhan berkata bahwa hubungan adalah kehidupan itu sendiri. 4 dari ke-10 perintah Allah mengatur hubungan kita dengan Tuhan, sedangkan 6 yang lainnya tentang hubungan kita dengan orang lain. Tetapi semuanya adalah tentang hubungan. Yesus kemudian meringkasnya menjadi apa yang paling penting bagi Tuhan dalam 2 pernyataan: mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Ia berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum, Taurat, dan kitab para nabi. Setelah belajar mengasihi Tuhan, menyembah, belajar mengasihi orang lain adalah tujuan kedua dari kehidupan Anda. Hubunganlah yang paling penting dalam hidup, bukan prestasi atau harta kekayaan. Jadi, mengapa kita membiarkan hubungan mendapatkan sedikit perhatian saja? Ketika jadwal kita menjadi terlalu padat, kita mulai menyaring hubungan secara rasional, mengurangi waktu, tenaga, dan perhatian yang diperlukan untuk menjalin hubungan yang dituntut oleh hubungan yang penuh kasih. Hal yang paling penting bagi Tuhan digantikan oleh hal yang mendesak. Kesibukan adalah musuh terbesar bagi hubungan. Kita menjadi sibuk dengan mencari nafkah, melakukan tugas, membayar tagihan, dan mencapai sasaran seolah-olah semua itu adalah tujuan hidup. Tetapi bukan demikian. Tujuan hidup adalah belajar mengasihi Tuhan dan manusia. Hidup tanpa kasih sama dengan nol. Kasih akan kekal selamanya. Sebuah alasan lain yang menyebabkan Tuhan memerintahkan kita untuk menjadikan kasih sebagai prioritas utama kita adalah karena kasih bersifat kekal. Ketiga hal ini ada selamanya: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar dari ketiganya adalah kasih. Kasih meninggalkan warisan, cara Anda memperlakukan orang lain, bukan kekayaan atau pencapaian. Memberikan dampak paling lama yang dapat Anda tinggalkan di bumi. Seperti dikatakan Bunda Teresa, bukan apa yang Anda lakukan, melainkan seberapa banyak kasih yang Anda taruh di dalamnya lah yang penting. Kasih adalah rahasia warisan yang kekal. Saya telah mendampingi banyak orang pada saat-saat terakhir mereka, ketika mereka berdiri di batas kekekalan, dan saya belum pernah mendengar seorang yang mengatakan, "Bawakan ijazahku, aku ingin melihatnya sekali lagi. Tunjukkan penghargaan-penghargaan, medali-medali, dan jam emas yang diberikan kepadaku." Ketika kehidupan di bumi selesai, orang tidak akan mengelilingi diri sendiri dengan harta. Yang kita inginkan adalah orang-orang yang kita kasihi dan mempunyai hubungan dengan kita. Pada saat-saat terakhir kita, semua sadar bahwa hubungan sangat penting dalam hidup.
Orang yang bijaksana adalah orang yang segera belajar hal itu, bukan yang menundanya. Jangan menunggu sampai Anda mendekati ajal untuk memahami bahwa tidak ada yang lebih penting dari hubungan. Kita akan dievaluasi berdasarkan kasih kita. Alasan ketiga yang menjadikan belajar mengasihi sasaran kehidupan Anda adalah karena kita akan dievaluasi dengan ukuran itu dalam kekekalan. Salah satu cara Tuhan untuk mengukur kedewasaan adalah dengan kualitas hubungan Anda. Di surga, Tuhan tidak akan berkata, ceritakan tentang karirmu, rekening bankmu, dan hobimu. Tapi Ia akan melihat bagaimana Anda memperlakukan orang lain, terutama orang-orang miskin. Yesus berkata bahwa cara mengasihinya adalah mengasihi keluarganya dan memperhatikan kebutuhan praktis mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika Anda berpindah ke dalam kekekalan, Anda akan meninggalkan segala sesuatu. Yang Anda bawa hanyalah karakter Anda. Karena itu Alkitab berkata, satu-satunya hal yang penting adalah iman yang diekspresikan melalui kasih. Dengan memahami ini, saya menyarankan supaya ketika Anda bangun pagi, bersujud di dekat tempat tidur, atau duduk di pinggirnya, Anda berdoa seperti ini, Tuhan, hari ini entah aku dapat menyelesaikan tugasku atau tidak, aku ingin memastikan bahwa aku dapat melewatkan waktu dengan mengasihi Engkau dan orang lain. Karena itulah hidup yang sebenarnya. Aku tidak ingin membuang-buang waktu hari ini. Apakah gunanya Tuhan menambahkan satu hari lagi jika Anda akan membuangnya sia-sia? 2. Ekspresi kasih yang terbaik adalah waktu. Arti penting sesuatu dapat diukur dengan berapa banyak waktu yang kita investasikan di dalamnya. Semakin banyak waktu yang Anda berikan untuk sesuatu, semakin Anda mengungkapkan arti penting dan nilainya untuk Anda. Jika Anda ingin mengetahui prioritas seseorang, perhatikanlah saja bagaimana ia memakai waktunya. Waktu adalah pemberian yang paling berharga untuk Anda. Karena Anda hanya memilikinya secara terbatas. Anda dapat memperoleh uang lebih banyak, tetapi tidak dapat memperoleh waktu lebih banyak. Jika Anda memberikan waktu untuk seseorang, Anda memberikannya sebagian dari kehidupan Anda yang tidak akan pernah Anda peroleh kembali. Waktu Anda adalah kehidupan Anda. Karena itulah pemberian terbesar yang dapat Anda berikan kepada seseorang adalah waktu Anda. Tidak cukup bagi kita untuk hanya mengatakan bahwa hubungan memang penting. Kita harus membuktikannya dengan menginvestasikan waktu di dalamnya. Kata-kata saja tidak ada artinya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Hubungan memerlukan waktu dan usaha. Dan cara yang paling baik untuk mengeja kasih adalah WAKTU atau waktu. Hakikat dari kasih bukanlah apa yang kita pikirkan atau lakukan atau sediakan untuk orang lain, tetapi seberapa banyak kita memberikan diri kita sendiri. Para pria khususnya sering tidak mengerti hal ini. Banyak yang berkata kepada saya tidak mengerti istri dan anak-anak saya. Saya menyediakan apa yang mereka butuhkan, apalagi yang mereka inginkan. Mereka menginginkan Anda, mata Anda, telinga Anda, waktu Anda, perhatian Anda, kehadiran Anda, fokus Anda, waktu Anda. Tidak ada yang dapat menggantikan itu. Pemberian kasih yang paling diinginkan bukanlah berlian atau bunga mawar atau coklat.
Yang diinginkan adalah perhatian yang terfokus. Kasih begitu terpusat kepada seseorang sehingga Anda melupakan diri sendiri pada saat itu. Perhatian berkata, "Aku begitu menghargaimu, sehingga aku memberikanmu aset yang paling berharga, waktuku." Jika Anda memberikan waktu, Anda rela berkorban, dan pengorbanan adalah hakikat dari kasih. Yesus memberikan contoh ini. "Hendaklah engkau penuh kasih kepada yang lain, seperti diteladankan oleh Kristus yang mengasihimu dan memberikan dirinya kepada Bapa sebagai kurban untuk menyingkirkan dosa-dosamu." Anda dapat memberi tanpa mengasihi, tetapi Anda tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan. Kasih berarti melepaskan pilihan-pilihan, kenyamanan, sasaran, keamanan, uang, energi, atau waktu saya untuk kepentingan orang lain. 3. Waktu terbaik untuk mengasihi adalah sekarang. Kadang-kadang penangguhan waktu menjadi respon yang dapat dibenarkan untuk tugas yang sepele. Tetapi karena kasih adalah hal yang penting, kasih menempati prioritas paling atas. Alkitab menekankan ini berulang kali. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Pergunakanlah waktu yang ada untuk melakukan kebaikan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Mengapa sekarang adalah waktu yang terbaik untuk menyatakan kasih? Karena Anda tidak tahu berapa lama Anda akan memperoleh kesempatan itu. Situasi berubah, orang meninggal, anak-anak bertumbuh. Anda tidak mempunyai jaminan hari esok. Jika Anda ingin menyatakan kasih, lakukanlah sekarang. Karena memahami bahwa suatu hari nanti Anda akan berdiri di hadapan Tuhan, berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang perlu Anda renungkan. Bagaimanakah Anda menjelaskan waktu-waktu di saat proyek atau hal lain lebih penting dari manusia? Dengan siapakah Anda perlu melewatkan waktu lebih banyak? Apakah yang perlu Anda coret dari jadwal untuk membuat itu terjadi? Pengorbanan apa yang perlu Anda lakukan? Penggunaan hidup yang terbaik dijalani adalah mengasihi. Ekspresi yang terbaik dari kasih adalah waktu. Waktu yang terbaik untuk mengasihi adalah sekarang. Hari ke-16, merenungkan tujuanku. Pokok renungan, hidup adalah mengasihi. Ayat hafalan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Galatia 5 ayat 14. Pertanyaan untuk direnungkan, sejujurnya, apakah hubungan adalah prioritas utama saya? Bagaimana saya dapat memastikannya? Puji Tuhan, haleluya.